Kenapa saya keluarkan pernyataan ini pemerintah dan aparat menganggap rakyat Indonesia ini buta, tuli, dan tolol? Iya. Karena peristiwa itu sangat kasat mata, enggak. Tapi kok masih diputar-putar dengan tidak jelas, dan itu bisa dibuktikan dari pernyataan. Lalu Kapolri Listio Sigit mengatakan kalau ada novum maka ya silakan laporkan, bisa proses dimulai lagi. Pertanyaan saya sebenarnya masih layak nggak KM 50 ini untuk dibuka kembali kasus? Kalau mau jujur dan profesional masih sangat layak. Masih sangat layak. Masih layak dan harus kalau menurut saya bagi penegakan hukum dan keadilan. Ya saya terus terang saya katakan ya pencapresan Presiden maupun Menko Polhukam itu hanya lip service saja. Karena faktanya kalau pemerintah mau, dalam hal ini Presiden Menko Polhukam mau secara jujur dan transparan, itu bukan pekerjaan susah. Oke, mudah banget. Mudah banget. Karena dan sekali lagi kalau saya yakin nanti rakyat juga akan nuntut sampai ke pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat era sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Kaca ini. Sobat era sekalian, saya sudah lama mau mewawancarai beliau ini, tapi beliau sibuk terus dan akhirnya saya tangkap juga, yaitu mantan Danjen Kopassus Maijen Purnawirawan Sunarko. Cuma Sunarko aja? Sunarko. Ya. Oke. Assalamualaikum Pak Jenderal. Waalaikumsalam. Pak Jenderal ya, di RH Channel itu berapa kali video Pak Jenderal kita re-upload mengenai pernyataan Pak Jenderal yang sangat spektakuler bahwa soal KM 50 ini pemerintah dan aparat menganggap kita buta, tuli, dan tolol. Ini mohon maaf ya, kita kan bicara tentang pencarian kebenaran, fakta yang sesungguhnya. Dan kalau dikaitkan dengan perkembangan terakhir, di mana Kapolri pernah mengatakan bahwa kalau ada novum, ya silakan, ya kan, diajukan, diangkat kembali KM 50. Nah, menurut Pak Jenderal, kenapa Pak Jenderal sampai ngomong BTT ya, dan dikaitkan dengan kemungkinan membuka kembali kasus KM 50 ini? Pak Refdi. Ya. Waktu itu peluncuran buku putih, tim pengawal peristiwa pembunuhan KM 50. Saya sempat menghadiri pembukaan itu dan diminta tanggapan. Tanggapan hadir saya, langsung ya? Ya, saya hadir langsung. Bukan virtual ya? Bukan virtual, hadir langsung di tempat. Waktu itu saya berdampingan dengan Pak Marwan Batubara. Kenapa saya keluarkan pernyataan ini pemerintah dan aparat menganggap rakyat Indonesia ini buta, tuli, dan tolol? Iya. Karena peristiwa itu sangat kasat mata. Sangat kasat mata, enggak. Tapi kok masih diputar-putar dengan tidak jelas. Dan itu bisa dibuktikan dari pernyataan dari Kapolda Metro yang didampingin oleh Pangdamnya. Kapolda Metro itu Padil Imran, didampingin oleh Pangdam Jaya, waktu itu Maijen Dudung, dan ada pejabat-pejabat lagi mengatakan, termasuk Hendra Kurniawan, termasuk ada Brigjen Polisi Hendra Kurniawan, mengatakan ini barang bukti telah terjadi tembak menembak antara aparat kepolisian dengan
pengawal Habib Kalau Rizik. tidak salah pistolnya satu, pedangnya satu yang ditunjukkan. Ada pistolnya, ada senapan, ada pedang. Ya. Gitu. Kita sudah aneh. Apalagi ada revolver. Saya lihat di situ peluru yang ditampilkan ada peluru kaliber 9 mili standarnya TNI. Kan nggak masuk akal. Oke, standar TNI. Nah, dan setelah itu semua pihak dari maksudnya nggak masuk akal tuh peluru sama pistolnya nggak nyambung. Nggak nyambung. Oh, nggak nyambung. Oke, good. Ya. Revolver itu kan kaliber 38. Iya. Punyanya standarnya polisi. Iya. Dengan pelurunya bukan peluru standar 38 itu. Iya. Itu kaliber 9 mili saya lihat. Ini mohon maaf nih, mantan Danjen Kopassus. Ya, okay. Saya tahu semua jenis peluru yang dipakai oleh aparat. Peluru kecil gitu ya. Nah, kemudian kita kan juga berkomunikasi dengan banyak pihak dari sana. Termasuk dari petinggi-petinggi dari yang dulu katanya FPI. Tidak ada itu laskar-laskar atau pengawal atau pendampingnya Habib Rizik yang bersenjata. Di samping itu banyak keganjilan barang bukti. Habis itu terbukti lagi barang bukti ini pernah digunakan pada kasus lain di Jawa Timur. Oke, itu ada isu begitu ya? Yang ada isu, ada fotonya juga. Ada fotonya juga. Ya. Kemudian besoknya berapa hari kemudian keluar pernyataan bahwa yang berbeda dari sebelumnya ya? Yang berbeda bertolak belakang dari sebelumnya. Dari situ kelihatan bahwa aparat berbohong kepada publik. Nah, karena itu keluar pernyataan dan lain-lain dan banyak lagi. Tapi begitu kasus berikutnya dicoba lagi, bayang korban itu dibilang tersangka. Habis itu baru diakuin lagi bahwa terjadi tembak menembak di dalam. Nah, karena itu saya katakan ini pemerintah dan aparat ini nganggap rakyat Indonesia ini yang melihat berita itu buta, tuli dan tolol. Oke, jadi sebenarnya ini barang kasat mata yang rakyat awam atau biasa pun paham. Tapi seolah-olah kasusnya ini tiba-tiba terlalu dianggap sepele atau gimana kan? Terlalu dianggap sepele mungkin ya. Atau ini kasus biasa aja. Ini rakyat tak ngerti nih. Gua bohongin paling-paling dia buta dan dia tolol gitu ya. Oke. Nah, Pak Jenderal ya. Sekarang kan bukan sekarang sih sebenarnya, ketika kasus Sambo menguak tahun lalu ya, sekitar bulan Agustus gitu, muncul kan omongan dari anggota Komisi 3 pada waktu itu, Desmond Mahesa kalau tidak salah ya, yang tiba-tiba membuka soal kasus KM50. Lalu Kapolri Listio Sigit mengatakan kalau ada novum maka ya silakan laporkan, bisa proses dimulai lagi. Pertanyaan saya sebenarnya masih layak nggak KM50 ini untuk dibuka kembali kasusnya? Kalau mau jujur dan profesional masih sangat layak. Masih sangat layak. Masih layak dan harus kalau menurut saya bagi penegakan hukum dan keadilan. Karena setelah ada rangkaian berikutnya. Rangkaian berikutnya maksudnya? Pertama gini aja, waktu kasus itu saja, ngapain TKP dibersihkan? Nah, kemudian dikatakan bahwa rekaman CCTV pada jam itu rusak. Tapi setelah kasus Sambo ini terbukti ada rekaman-rekaman. Jadi paling tidak ternyata ada juga tim yang ngolah itu ya. Iya, terus setelah kasus Sambo ini juga yang namanya Satgas Sus atau Satgas Merah Putih, daftar namanya itu yang bersebar surat berita itu, ada orang yang terlibat dalam KM50. Orang yang terlibat. Jadi itu soal bukti. Artinya kita belum tentu juga itu pasti benar, tapi paling tidak didengar, diproses lagi, diselidikin lagi. Jangan-jangan yang terlibat bukan hanya 2 orang berpangkat rendah itu, tetapi mungkin ada orang yang lebih punya peranan yang lebih signifikan. Begitu. Kalau dugaan kita rakyat, wadah, nggak mungkin level-level waktu itu atau perwira pertama kalau di TNI itu IPTU ya. Nah, IPTU berani melakukan itu nggak mungkin. Itu dugaan kita. Jadi apalagi ada cerita tentang Land Cruiser hitam. Ada cerita Land Cruiser hitam, ada orang tokoh yang terlibat ini. Dan satu lagi, itu kalau mau lihat film dokumenternya
Tempo, ya. Ada seorang supir itu truk, ya. Truk yang mengatakan dia melihat dan mengikuti bagaimana tuh diangkat korban itu masih dalam keadaan hidup dibawa oleh mobil polisi, dia ikuti, tapi karena itu mobil dinas ya bisa berbalik arah, yang harusnya tadi dia arah ke arah Kerawang, berputar balik ya si supir truk nggak bisa ngikutin, tapi dia melihat itu masih hidup. Oke. Itu masih hidup. Jadi mungkin bukan mobil dinas ya, tapi mobil polisi ya. Mobil polisi lah, mobil polisi ya. Jadi sobat daerah sekalian, sebenarnya banyak keanehan-keanehan itu yang sebenarnya ya harusnya diklarifikasi lagi ya. Nah, tapi ada satu pertanyaan Pak Jenderal ya. Orang gini, kalau dalam ungkapan yang nggak mungkin jeruk makan jeruk, ya. Walaupun dalam kasus Sambo jeruk makan jeruk juga, kan kira-kira begitu. Tapi apa iya kemudian kita bisa mengharapkan ada proses penyelidikan dan penyidikan yang independen oleh pihak aparat keamanan sendiri, aparat kepolisian sendiri, kalau seandainya justru mereka ingin sepertinya ya ingin menutupi kasus itu atau kasus itu tidak usah dibuka lagi begitu. Ini dugaan. Iya. Dan analisis. Iya. Saya dan banyak orang. Iya. Kalau akan dibentuk tim lagi, kalau isinya hanya dari pihak kepolisian saja, karena kita tahu ini pelakunya juga dari personel kepolisian, tidak mungkin terbuka ini secara transparan, transparan dan jujur. Okay. Jadi waktu peluncuran buku itu saya katakan, ini pemerintah harus membentuk tim independen yang melibatkan bukan hanya dari kepolisian saja. Karena kalau polisi saja kemungkinannya seperti Pak Refli bilang, itu sama dengan jeruk makan jeruk, nggak mungkin. Oke. Tidak mungkin. Jadi harus dilibatkan. Oke, Pak Jenderal ya, terakhir ya. Sebaiknya ke depan apa yang harus kita lakukan terhadap kasus ini? Apakah kita masih ini mohon maaf ya, apakah kita masih bisa bersandar penyelesaian oleh aparat ya, atau kita berharap ada dari Komnas HAM, Komnas HAM-nya sudah ganti orangnya, atau kita berharap istana juga turun tangan, atau bagaimana? Karena dalam kasus Sambo kelihatan betul Presiden Jokowi berkali-kali menyampaikan statement kan, dibuka, jangan ada yang ditutup-tutupi. Pak Mahfud juga begitu bersemangatnya kan. Tapi dalam kasus KM50 saya lihat tidak ada orang yang bersemangat untuk mengatakan atau membuka ini gitu. Ya saya terus terang saya katakan ya, penyampaian Presiden maupun Menko Polhukam itu hanya lip service saja. Karena faktanya kalau pemerintah mau, dalam hal ini Presiden Menko Polhukam mau secara jujur dan transparan, itu bukan pekerjaan susah. Oke, mudah banget. Mudah banget. Karena dan sekali lagi kalau saya yakin nanti rakyat juga akan nuntut sampai ke pemerintah. Oke. Karena udah dilaporkan. Tim ini sudah menghadap Presiden, dipimpin oleh Pak Amin Rais. Dan responnya baik, akan diusut. Tapi faktanya sampai sekarang nggak ada. Pada waktu itu kan selalu bilang kalau ada bukti silakan. Iya, dan sebagainya. Kalau ada bukti silakan, ada bukti silakan. Nah sekarang udah ada bukti baru. Ya. Bukti baru itu indikasi surat perintah di dalam Satgasus itu terlibat orang-orang pelaku yang di KM50. Habis itu ada rekaman film dokumenter itu. Film dokumenter itu. Ada juga sidang Habib Bahar tuh. Nah, ada sidang Habib Bahar itu juga yang mengatakan bahwa ini dulu lengkap lah, dia katakan bahwa ini adalah pembunuhan segala macam. Itu harusnya kasus Sambo juga yang bisa. Harusnya Kapolri yang sudah berani mengucapkan kalau ada bukti baru kita akan usut. Dia bertanggung jawab. Kan Kapolri sudah mengatakan kalau ada bukti baru atau novum itu akan dibuka lagi. Itu kurang apa lagi? Pak Jenderal, dalam kasus Sambo itu ya, ada seorang yang militan seperti Kamarudin Simanjuntak. Dia yang berani mengadukan bahwa ini adalah pasal pembunuhan berencana. Awalnya kan dilaporkan Joshua ini karena dianggap melakukan pelecehan. Tapi dibalik sama Kamarudin Simanjuntak bahwa ini adalah peristiwa pembunuhan berencana. Saya lihat dalam kasus KM50 tidak ada orang yang berani menjadi frontliner itu untuk mengadukan ini bahwa ini adalah kasus misalnya pembunuhan berencana juga. Mungkin belum. Mungkin belum. Mungkin belum.
Karena begitu represifnya aparat kalau ada bersuara tentang hal ini. Tapi kemungkinan yang katakan pembunuhan berencana ada. Contohnya, ada bukti, ada saksi supir truk yang mengatakan dia masih melihat korban itu dibawa oleh kendaraan polisi masih hidup. Oke. Tapi kemudian nyatanya dia mati. Apakah itu bukan termasuk pembunuhan berencana? Ya sekarang belum bersuara. TKP yang dihilangkan misalnya. TKP yang dihilangkan. Larangan-larangan untuk motret atau memvideokan. Skenario CCTV jam itu kebetulan mati. Itu meragukan. Dan makanya ada tadi BTT tadi, buta tuli tolol. Iya itu. Ya memang sebenarnya kan yang kita inginkan adalah negara ini bertanggung jawab terhadap nyawa warga negara. Betul. Jadi tidak boleh melakukan unlawful killing ya. Mengambil nyawa dengan tanpa asas dasar hukum yang jelas. Iya. Pak Jenderal, mungkin closing statement. Apa harapan Pak Jenderal atau imbauan atau apapun ke kamera? Saya berharap pemerintah melalui Kapolri membentuk tim independen dan membuka kasus ini secara jujur. Hari ini belum terbuka, tapi pada waktunya akan terbuka, kami yakin. Karena kasus ini sangat kasat mata, ada rekayasa, ada seperti menutup-nutupin. Gampang sekali melihatnya. Pemusnahan TKP itu sudah satu bukti. Ada rekayasa yang tidak di ini. Dan banyak juga kasus-kasus, bukan saksi-saksi yang tidak mau disebut, katanya bahwa korban itu masih hidup di tempat itu. Yeah. Itu kan harusnya dibentuk tim independen. Dan saya tidak percaya kalau dari satu pihak saya dari kepolisian harus menimbangkan. Itulah harapan, bentuk tim independen melibatkan pihak-pihak yang kompeten dan profesional menyangkut masalah seperti ini. Tidak hanya dari satu pihak dari kepolisian saja. Terima kasih. Ya, saudara sekalian, sekali lagi ya, memang yang namanya keadilan bagi warga negara itu bagi siapapun, tidak peduli apakah apa sukunya, agamanya, ras atau golongannya. Ketika kita bicara tentang Joshua, kita berharap keadilan bagi Joshua. Ketika kita bicara KM50, keadilan bagi KM50. Begitu Kanjuruhan, keadilan juga bagi Kanjuruhan. Jadi sekali lagi ya, justru karena kita ingin menegakkan konstitusi, maka kemudian kita hanya mengingatkan terus kepada pemerintah dan aparat agar kasus ini jangan dibiarkan begitu saja tanpa keadilan. Itu saja, saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.